Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits rawahu Tirmidzi wa qala Abu Isa hadza haditsun hasan. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, khususnya untuk kelas 3 I'dad Lughawi, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan ke-42 untuk materi akhlak dengan menggunakan kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh karya Bu Syekh. Baik, pada pertemuan kali ini mari kita lanjutkan pembahasan mengenai wadah yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minum. Halaman 224, judulnya Dzikrul Aniyah allati kana yashrabu fiha Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja mari kita simak pembacaan kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh karya Bu Syekh, diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Ila an qala Dzikrul aniyah allati kana yashrabu fiha sallallahu alaihi wasallam. Mengenai wadah yang digunakan minum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung pada hadis nomor 697. Silakan dibuka halaman 225. Wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibnu Yahya al-Basri qala haddatsana Abdul A'la ibnu Hammad qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Tsabit an Anas bin Malik qala saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadah al-ma' wal laban wan nabidh falaula anni ra'aitu asabi'ahu fi hadhihi al-halqah la ja'altu 'alayha adh-dhahab wal fiddah. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya aku memberi Nabi minum, membawakan air untuk Nabi, ya, maksudnya seperti itu. Bihadzal qadah, dengan gelas ini. Nah, baik itu alma, air, walaban, susu, wan nabid, dan perasan kurma. Entah itu perasan kurma, infus water, intinya adalah kurma yang dicampur dengan air kemudian diendapkan selama beberapa jam atau sampai sehari. Kemudian falaula anni raaitu asabi'ahu, kalau bukan karena aku melihat jari jemari Rasul fi hadhil halqah, dalam lingkaran ini. Nah, lingkaran itu la'alla shawab maksudnya adalah gagang gelas. Jadi bukan bagian gelas yang digunakan untuk minum, ya, tapi gagang gelasnya. La ja'altu 'alaiha adh-dhahab wal fiddah, pasti akan aku lapisi di atasnya emas dan perak, kayak gitu. Ya, mari kita ulang, ya. Hadis riwayat Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya pada saat aku membawakan air untuk Rasul di gelas, baik itu air putih ataupun susu ataupun nabid atau perasan kurma, maka kalau bukan karena aku pernah melihat Rasul memegang gagang gelas itu dengan jari jemarinya, pasti akan aku lapisi emas dan perak, kayak gitu, kata Anas bin Malik. Nah, maksudnya apa? Jadi Anas bin Malik ini ingin melapisi emas dan perak gelas tersebut karena pernah digunakan oleh Rasul, tapi ingat kembali bahwa Rasul tidak suka dengan kemewahan, termasuk emas dan perak, apalagi emas mutlak haram untuk beliau, kayak gitu. Nah, kemudian hadis nomor 700, silakan buka halaman 226. Sifatu tanafusihi fi ina'ihi sallallahu alaihi wasallam.
cara Nabi mengambil nafas fi inaihi dalam bejananya atau wadah yang digunakan untuk minum. Nah, mari baca hadis nomor 700 ya langsung. Wabihi lahi qala haddatsana Abu Yahya Ar-Razi qala haddatsana Al-Husain ibnu Isa qala haddatsana Salamah ibnu Al-Fadl qala haddatsana Azrah ibnu Thabit qala haddatsana Thumamah ibnu Abdillah ibni Anas an Anas ibni Malik qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fil ina marratain aw thalathan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya Nabi pernah mengambil nafas dalam wadah marratain aw thalathan, sebanyak 2 atau 3 kali. Nah, ini ditinjau ulang oleh para ulama dan sebagian mengatakan bahwasanya yatanafas fil ina maksudnya fi kharijil ina, di luar, bukan di dalamnya tapi di luar wadahnya. Jadi minum, kemudian bernafas, setelah itu minum lagi, bernafas lagi, minum lagi, bernafas lagi, kayak gitu. Kenapa demikian? Karena nanti akan ditemukan hadis yang melarang kita tanafus atau bernafas ketika sedang minum, kayak gitu. Ya. Kemudian hadis berikutnya yang dibaca adalah nomor hadis 274, silakan dilihat. Wabihi lahi qala haddatsana Abu Ya'la qala haddatsana Ibrahim ibnul Hajjaj qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Abu Isam an Anas qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan wa yaqul huwa ahna wa abra wa ashfa qala Anas fa ana tanaffus fi syarab thalathan. Jadi di sini riwayat Anas bin Malik lagi bahwasanya kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas ketika minum sebanyak 3 kali. Nah, ketika minum ini la'alla sob seperti tadi. Jadi minum, bernafas, minum, bernafas, minum, bernafas. Nah, wa yaqul, dan beliau bersabda huwa ahna. Nah, cara seperti ini, ahna ini lebih memuaskan, ya. Kemudian wa abro, wa ashfa, abro dan ashfa hampir sama maknanya, dan menyembuhkan, kayak gitu. Wa qala Anas, dan Anas berkata, fa ana atanafus fi syarab thalathan, maka aku juga bernafas ketika minum sebanyak 3 kali, kayak gitu. Nah, kemudian halaman 228, marwi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza saqa qauman kana akhirahum syurban. Nah, di sini judulnya bahwasanya ada hadis mengenai jika seseorang memberi minum satu kaum, maka dialah yang menjadi giliran terakhir untuk minum. Nah, tapi hadis pertamanya di sini riwayatnya dhaiful isnad walahu syahid sahih. Nah, baik, mari kita baca ya. Hadis pertamanya, wabihillahi qala haddatsana Abdullah ibnu Muhammad Ar-Razi qala haddatsana Abu Zur'ah qala haddatsana Abdul Hamid ibnu Shalih qala haddatsana Abu Ishaq Al-Humaisi an Yazid Ar-Raqashi an Anas ibni Malik radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasqi ashabahu faqalu ya Rasulullah law syaribta qala saqil qaum akhiruhum. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika memberi minum kepada para sahabatnya, nah, para sahabatnya ada salah satu sahabat yang mengatakan, wahai Rasul, kenapa tidak minum duluan gitu? Kenapa tidak ikut minum? Faqal, kemudian Nabi menjawab, saqil qaum, orang yang memberi minum akhiruhum, dialah yang terakhir giliran meminum minuman tersebut, gitu. Jadi orang yang memberinya itu orang yang memberi minum dialah orang yang terakhir meminum minuman itu, seperti itu. Nah, kemudian hadis berikutnya, wabihi lahi qala haddatsana Abul Abbas Ahmad ibnu Muhammad al-Bazzar al-Madini qala haddatsana al-Hasan ibnu Ali al-Halwani qala haddatsana al-Walid ibnu Qasim ibnu al-Walid al-Hamdani qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Ruwad
an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba wa nawala alladhi an yaminih. Kalau ini redaksinya berbeda. Redaksinya di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum, kemudian memberi minum orang yang di sampingnya, kayak gitu. Setelah beliau minum, baru memberi minum. Nah, intinya apa? Kalau misalkan niat untuk memberi minum satu kaum, artinya menyuguhkan satu kaum, dan di situ wadahnya hanya satu, maka anjurannya adalah orang yang memberi minum itu meminum terakhir, kayak gitu. Tapi di sini jika kita punya minuman untuk sendiri, nah lalu kita minum satu teguk, ada orang lain di sekitar kita, maka ambil di sisi yang kanan, mulai memberi kepada sisi yang kanan, kayak gitu. Nah, kemudian hadis berikutnya sekaligus hadis terakhir ya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana al-Fadl qala haddatsana Yahya ibnu Bakir qala haddatsana Malik an Ibnu Syihab an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba bima'in wa an yaminihi a'rabi wa an yasarihi Abu Bakar fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma u'tiyal a'rabi wa qala al-ayman fal ayman. Nah, di sini riwayat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan air, utiyabi itu dibawakan air susu ya, dibawakan susu qad shiba bima'in yang telah dicampur dengan air. Jadi kan banyak tuh. Wa an yaminih a'rabi. Pada waktu itu sebelah kanan Rasul adalah orang Arab pedalaman. Wa an yasarih Abu Bakar. Sebelah kiri beliau adalah Abu Bakar. Fasyariba Rasulullah, ketika Rasul minum, setelah selesai minum, thumma u'tiyal Arabi, kemudian Rasul memberikan minuman itu kepada Arabi, yang sebelah kanan beliau. Wa qala al-ayman fal ayman, kata Rasul, sebelah kanan, kemudian sebelah kanan lagi. Intinya apa? Dimulai dari sebelah kanan jika ingin memberikan minuman kepada orang di sekitar kita, kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk zaman sekarang, semisal ingin lebih hemat, bisa memakai aqua gelas atau sejenisnya ya, kayak gitu. Jadi ini konteks untuk zaman sekarang ya, kayak gitu. Atau jika kita memberi minum kepada orang lain, misalkan seperti tamu, nah, bisa kita memberi minumnya dari kanan dulu, kemudian nanti setelah tamu meminum baru kita minum, kayak gitu. Nah, karena kan kalau sekarang sudah banyak ya, istilahnya gelas sudah banyak, kemudian air melimpah, nah kemudian teknologi semakin canggih sehingga air minum ada dalam kemasan. Nah, sehingga kita bisa mengamalkan hadis, sehingga kita bisa mengamalkan hadis dan bisa langsung menggunakan teknologi yang ada, kayak gitu. Jadi bisa memadu padankan. Nah, tidak harus dalam wadah yang besar ya. Tidak harus misalkan Nabi dulu memakai wadah sekaligus satu yang besar, kemudian kita membeli wadah besar di pasar. Nah, tidak harus seperti itu, tetapi bisa diamalkan dengan mengambil sisi yang kanan itu, kayak gitu. Nah, baik, syukron katsir, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.